Selamat sore guys, kembali lagi bersama Bang Al di channel Samuel 9. Baik, menyambung video edukasi sebelumnya, kalian sudah mungkin menonton edukasi Bang Al sebentar dari, kita lihat dulu. Oke, mungkin kalian sudah menonton dari MA, apa itu MA, terus apa itu RSI, apa itu volume dan frequency, dan apa itu pivot. Dan terakhir kemarin Bang Al memberikan edukasi secara manajemen risiko yang bagus. Itu bisa berupa SL, stop loss, sama dengan average down atau FVG. FVD, sorry, FVD. Baik, setelah kita simpulkan semuanya, terakhir, ini adalah framework analisa Bang Al, versi Bang Al. Gabung indikator untuk menentukan arah dan keputusan entry. Digunakan sebagai fondasi sebelum menonton video lanjutan. Atau, sorry, digunakan sebelum menonton video selanjutnya. Ya, benar, video selanjutnya. Bolehlah. Fokusnya ini adalah tren, itu MA, momentum itu ada RSI, minat di sini adalah volume dan foreign atau net foreign. Area di sini adalah pivot, sedangkan risiko di sini adalah manajemen risiko. Pada video-video sebelumnya, kalian bisa nonton di video-video sebelumnya itu di playlist kalau nggak salah di channel Bang Al. Oke, kita lanjut. Apa itu MA? Kita ulangi. MA di sini adalah mapping average atau arah tren. Fungsinya untuk menentukan arah tren utama. Prinsipnya, ini prinsip Bang Al di sini. Harga dari SMA itu cenderung secara umum ya, harga itu pasti naik, sedangkan di BMA kemungkinan harga saham itu bisa turun. MA ini bukan untuk entry, hanya untuk penentu arah. Sama seperti video-video sebelumnya. Ini Bang Lus kembali. Ini terus RSI yaitu momentum atau harga. Banyak orang bilang RSI itu berdasarkan nilai, tapi Bang enggak. Sini fungsi RSI sebagai mengukur kekuatan naik atau turun, benar. Tapi pada umumnya, prinsip umumnya, RSI yang kuat itu momentumnya masih hidup, sedangkan RSI lemah rawan koreksi. RSI di sini bukan untuk sinyal beli, tapi konfirmasi tenaga atau momentumnya ini bagus atau enggak. Kalau kalian mau nontonnya, kalian bisa lihat di video-video sebelumnya. Sama volume dan net foreign di sini sama, volume itu aktivitas transaksinya, benar. Volume naik itu ada minat. Sedangkan net foreign itu baik buy maupun sell itu asing beli, atau bisa dibilang peluang untuk lanjut atau asing loyal. Berarti kita harus waspada kalau asing jual. Dilihat juga dari volume. Untuk videonya kalian bisa lihat di caranya, atau apakah ini naik atau turun kalian bisa lihat di video sebelumnya, yaitu di video volume dan plus net foreign. Uang menentukan kelanjutan tren, benar. Nah, ini ada satu lagi, pivot area atau entry atau konfirmasi. Pivot area digunakan untuk area entry bertahap dan area konfirmasi arah, bukan untuk kejar harga dan bukan untuk asal entry, benar. Untuk videonya kalian bisa lihat di video sebelum-sebelumnya. Jadi kalian harus lihat lagi. Sedangkan manajemen risiko sama di video-video sebelumnya, manajemen risiko adalah wajib sebelum entry, benar. Jadi sebelum entry itu wajib tahu jika salah selnya di mana atau berapa, mau uang kalian hilang itu mau berapa untuk manajemen risiko. Sedangkan jika turun atau FVD atau tidak ada entry tanpa rencana risiko. Semua entry itu harus ada rencana dan pasti ada risikonya. Orang bilang analisa itu 100% benar. Nggak ada, itu bullshit analisa 100% benar. Analis kita hanya retail, kita hanya bisa analisa. Probability analisa itu kalau kalian sudah sekitar 65 sampai 60 atau 70% itu sudah bagus menurut Bakal. Nggak ada namanya analisa itu 100% benar. Ingat itu. Untuk perbedaan FL dan FVD dan cara penggunaannya, kalian bisa lihat di video sebelumnya. Penutupnya di sini, ini alur alur pikir Bang Al, alur berpikir Bang Al. Ini bisa lihat. Yang pertama, urutkan dulu. Yang pertama tren atau MA. Arahnya kemana ini MA-nya? Apakah trennya naik atau trennya turun? Sedangkan yang kedua, momentum atau RSI. Apakah momentumnya ini masih bagus atau enggak? Tenaganya ini masih bagus atau enggak? Kalian bisa lihat. Di video-video sebelumnya udah Bang Al Bang Al apa ya? Praktekkan. Dan selanjutnya itu adalah minat, volume plus asing atau net foreign. Kita lihat di sini volume nggak nyampe MA20, kata Bang Al, apakah ini bakal naik atau asing yang dia istilahnya eh, eh,
distribusi atau buy juga bagaimana arahnya, apakah memang ada minat atau enggak. Sedangkan area pivot, kalian bisa lihat kata di video sebelumnya, pivot itu sebagai apa? Sebagai konfirmasi sama area entry, tapi jangan asal beli dan jangan asal FVD atau SL. Sedangkan risiko di sini ada stop loss atau FVD, kalian bisa di video-video sebelumnya. Nah, setelah 5 ini masuk dengan pola pikir kalian, kalian bisa baru entry. Oke, terakhir. Baik, di sini kita akan lanjut ke videonya, ke chartnya. Bang Al akan buka chartnya terlebih dahulu. Oke, kembali ke chart. Baik, di sini ini Bang ulangi, Bang ambil saham ADMR aja yang lagi naik atau pakai bumi aja yang lagi turun. Kita pakai bumi yang lagi rame diperbincangkan. Baik, dari segi tren ini naik benar. Oke. Yang pertama, Bang ulangi, kita pakai indikator yang namanya itu MA atau moving average. Moving average itu apa? Kalian bisa lihat di video sebelumnya. Bang Al nggak akan berulang-ulang menjelaskan bahwa MA itu apa dan cara penggunaannya sebagai apa. Nah, di sini kata Bang Al menggunakan 20, 50, 100 sama 200. Untuk metode tetap simple. Untuk selengkapnya kalian bisa lihat di video-video sebelumnya ya guys. Ini nggak akan Bang Al analisa ulang. Untuk ini hanya contoh aja nih. Oke, sudah setelah MA di sini ada RSI atau momentum. Oke. RSI udah. Cara pengguna RSI bagaimana? Ini diaktifkan bagaimana? Selanjutnya bagaimana? Kalian bisa lihat nanti di video sebelumnya. Bang nggak akan mengubah atau mengulangi kembali. Oke, di sini pakai ini aja, terus pakai warna. Oke. Ini standar aja di default. Oke. Setelah RSI juga ada namanya volume. Volume. Indikator ini Bang Al gunakan selama Bang Al trading dari 2 Oktober 2004 sampai dengan sekarang ya guys. Ini berdasarkan pengalaman Bang Al. Walaupun kata Pak Gema harus ada lisensi, Bang Al belum ada lisensi. Oke, ini berdasarkan pengalaman. Enggak ada yang diubah. Settingannya kalian bisa lihat video-video sebelumnya. Setelah itu terakhir ini ada net for gain. Net for gain sama, nggak perlu dibahas. Dan untuk setting kalian bisa lihat video sebelumnya. Terakhir di sini ada pivot. Nah, di sini cara settingnya, pakai penggunaan setting gimana kalian bisa lihat di video sebelumnya. Bang nggak akan mengulangi kembali. Dari sini Bang akan mengulas cara entry. Yang pertama, harga ini kemarin sudah menguji sampai dengan R2 nih, sampai sini nih. Dan guys, tapi nggak apa-apa, kita lanjut aja. Oke, udah di sini. Kemudian dia turun kata Bang Al dan menembus MA 20. Ya berarti dia lanjut ke arah pivot. Pada video sebelumnya, yang kita beli itu harus berada candle di atas MA 20. Kalau di atas MA 50 itu rawan, kenapa? Rawan turun ke area support atau S1. Oke. Untuk istilahnya ini untuk pemula aja, istilahnya untuk yang baru-baru aja. Yang untuk yang lebih itu lagi kalian bisa lihat di video Bang Al. Kalau untuk apa ya, ADMR contoh. Nah, ini salah satu contoh kalian bisa lihat yang belum gerak ya. Sebentar, Indi. Oh, BMRI aja. Nah, ini salah satu contoh Bang BMRI. Ini di atas MA 100, di area support. Kata Bang An ini harus di atas MA 50 benar, tapi kalau kalian yakin di area support ini ambil, boleh diambil, nggak apa-apa. Ini area support, apalagi dia berhasil bertahan di atas MA 100 nih. Ini ke sini, terus turun ke bawah.
Nah, ini di atas MA50, MA20. Apakah kalian bisa beli? Bisa jika dia sudah menembus area pivot. Jadi kalian harus beli di area ini nih. Dan candle sudah benar-benar di atas MA20 dan MA50. Ini MA50 ya, MA20 100, ini 200. Kalau di sini kalian bisa beli di 50 25. Ini telah bangal iya, tapi kalau buat kalian yang pemula, kalian harus benar-benar cari konfirmasi harga itu jika sudah menyentuh atau rebound di atas MA20. Jangan dia di bawah MA20. Kalau pemula harus seperti itu. Biasakan. Bang Al cari dulu. Ah ya. Nice. Ini udah di atas ini, berarti kalau dia udah di atas ini bisa lihat di sini di mingguan. Ini salah satu contoh. ICL lah nggak apa-apa, boleh. Nih contoh NICL dia udah di atas MA20 dan dia kebetulan bertahan di area VPOT di 14925. Apakah kalian harus beli? Belum. Kalian tunggu candle warna putih ini, atau kalian tunggu candle warna hijau, atau warna candle hijau, atau lagi naik, cari candle naik. Nah, kalau jika candle itu berhasil naik di R1, kalau kalian takut ketinggalan, berarti sesi 2 kalian bisa beli. Tapi kalau kalian mau benar-benar istilahnya apanya, benar-benar mau ini, kalian bisa beli di area itu. Oke, nah ini contoh saham nih NICL. Dari segi RSI momentum dia ini bakal sideways sepertinya menurut Bang Al, dia bakal tektokan, dia bakal tektokan di area R1 dan R2. Ini tektokan dulu belum dia naik ke sini. Kenapa dari sini? Oh, sorry. Oh, sorry. Dia bakal tektokan terlebih dahulu kata Bang Al. Tektokan beberapa kali, kemungkinan bisa 4 atau 5 kali, mungkin seminggu, bisa 2 minggu atau berbulan-bulan tektokan di area ini belum dia naik ke atas. Yang pertama, kenapa? Karena RSI di sini bakal sudah mendekati semut MA-nya, semut RSI MA-nya. Juga dari sini kalian bisa lihat dari tanggal 19, berarti ini nggak bisa nih. Nice. Nggak bisa, nggak bisa. Ya. Oh, sorry. Mingguan ya? Oh, harian. Oke. Nah, ini salah satu contoh saham yang kata Bang Al tadi. MA20 break di atas MA50 dan break juga di atas MA200. Nah, ini salah satu contoh saham nice. Nah, ini dari RSI juga ini bakal kelihatan bakal naik. Menurut Bang Al ini bakal menguji area sini. R3. Kalian mau beli bisa di 436. Untuk saham nice. Ini bakal menggunakan pivot. Terus pakai tradisional juga bisa kalau kalian mau pakai boleh. Nah, ini kebetulan kalau tradisional ada di 24 yang kalian beli. R2-nya ada di 458 kalau pakai tradisional. Ini kemungkinan apakah ini bakal turun dulu Bang Al ke sini? Maybe bisa juga, bisa aja. Bisa turun ke sini dulu sebentar. Lanjutnya bakal naik ke sini. Nah, ini dari segi kata Bang Al tadi, dari segi ini udah bagus. Ini Bang Al pakai Vivo aja. Oke. Nah, nih 36, tapi ini telat Bang Al, nggak apa-apa telat. Kalian harus belajar dulu
Dia candle itu MA itu di atas candle 20 sama ya di atas minimal di atas candle 20 dulu. Ini naik dan ini kebetulan bersilang nih MA 20 sudah crossing di atas MA 50. Kebetulan juga hari ini crossing di atas MA 200. Ini lumayan nih. Ini bakal naik kenceng kalau menurut Bang Al. Nih. Ini kalian bisa beli di 436 di R2 di 436, targetnya bisa di 5458 untuk targetnya. Nah, dari segi kata Bang Al, dari segi RSI atau momentumnya ini bakal naik. Ini udah kelihatan menekuk RSI-nya, garis RSI-nya menguji bakal menuju garis mode RSI-nya. Dari segi volume, kalian bisa lihat walaupun satu minggu ini hanya satu kali dijual asing dengan volume yang di atas MA20, garis MA20-nya nih, garis MA20 satu kali. Kemudian 3 hari dari tanggal 21 sampai tanggal 23 ini asing akumulasi. Namun volumenya masih di bawah MA20. Nah, ini meledak nanti next ini saham ini bakal meledak jika volume ini besar seperti ini. Asing masuk dia jualan mesti seperti ini. Apalagi jika volume asing masuk besar dibarengi dengan volume buying besar di atas MA20 apa garis MA20 bagus nih menurut Bang Al seperti itu. Nah itu salah satu contoh saham menurut Bang Al kalau kalian mau entry. Oke, jangan lupa kata Bang Al pola pikirnya harus diubah menurut Bang Al pola pikirnya di versi Bang Al. Kalian mau pakai juga boleh, enggak juga nggak apa-apa, sesuai dengan keperluan masing-masing. Oke, ingat pola pikirnya. Yang pertama urutan berpikirnya kalau menurut Bang Al pertama tren itu MA, terus momentum itu RSI, minat itu volume dan asing, dan area pivot, area itu pivot, sedangkan manajemen risiko atau risiko itu kalian harus pasang stop loss dan FVD, kapan kalian harus stop loss atau kapan kalian harus FVD. Nah baru bicara entry. Baik, terima kasih, semoga video ini bermanfaat buat kalian yang baru mau masuk saham. Happy Cuan, salam analis santai. See you next time.